Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Pak Surya, Bu Gina, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Danovita dan kedua rekan saya yaitu Yasmin Anindita dan Muhammad Rashid akan mempresentasikan materi mengenai siklus perolehan dan pembayaran investasi. Audit ini ditujukan untuk meyakinkan bahwa yang pertama untuk membuktikan saldo investasi pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan benar-benar ada dan merupakan milik perseroan atau existence and ownership. Yang kedua, untuk menentukan bahwa penilaian investasi telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau valuation. Yang ketiga, investasi yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau disclosure. Yang keempat, investasi telah dicatat dan diklasifikasi dengan akurat atau accuracy dan classification. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai skedul siklus perolehan dan pembayaran investasi. Nah, di sini terdapat beberapa prosedur audit yang akan dilakukan. Yang pertama, siapkan skedul utama dari investasi, yaitu dengan indeks H. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak lain atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang dengan indeks H. Yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar atau market price pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan at cost, yaitu dengan dikasih tanda strip karena uji ini tidak dilakukan pengujian. Yang keempat, periksa transaksi mutasi, penambahan, dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Diberi tanda centang karena uji ini telah dilakukan namun tidak terdapat bukti dalam dokumen yang mempunyai indeks. Yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham, diberi tanda strip karena uji ini tidak dilakukan pengujian. Yang keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi, apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum, diberi indeks H. Dan yang ketujuh dan yang kedelapan, yaitu dengan diberi tanda centang karena keduanya telah dilakukan namun tidak terdapat bukti dalam dokumen yang mempunyai indeks. Yang kesembilan, lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi dengan indeks H. Dan yang ke-10, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati, diberi tanda centang karena pengujian ini telah dilakukan namun tidak terdapat bukti dalam dokumen yang mempunyai indeks. Selanjutnya, untuk halaman 105 yaitu skedul investasi. Untuk investasi di PT PUH per klien sebesar 100 juta, kemudian untuk investasi di PT Piglet sebesar 300 juta, dan pembayaran di muka sebesar 22.500.000 sehingga untuk per kliennya sebesar 422.500.000. Kemudian untuk debit dan kreditnya sendiri itu diisikan sesuai dengan informasi yang tertera pada halaman 152 buku 1 dengan total debit sebesar 30 juta dan total kredit sebesar 27.300.000. Kemudian untuk per auditnya, investasi di PT PUH sebesar 100 juta dan investasi di PT Piglet sebesar 325.200.000. Sehingga untuk totalnya yaitu sebesar 425.200.000. Jangan lupa juga untuk mengisikan dibuat oleh serta diperiksa oleh dan juga tanggalnya.
Selanjutnya, catatan pemeriksaan. 1. Pada tanggal 5 Juni 2018, perusahaan investasi saham pada PT PUH sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar. Atas hasil pemeriksaan, PT Sugus memiliki persentase kepemilikan di PT PUH sebesar 10%. Pada tanggal 7 Agustus 2018, perusahaan memiliki investasi saham pada PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar. Atas hasil pemeriksaan, PT Sugus memiliki persentase kepemilikan di PT Piglet sebesar 30%. 2. Berdasarkan laporan keuangan PT PUH dan PT Piglet yang sudah diaudit kantor akuntan lain dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya sehingga perlu dibaut koreksi sebagai berikut. 1. Piutang lain-lain debit 6.800.000, pendapatan lain-lain kredit 2 juta, investasi kredit 4.800.000. Itu untuk koreksi mencatat dividen PT Piglet dan PT PUH yang belum dicatat. 2. Investasi debit 30 juta, pendapatan lain-lain kredit 30 juta. Untuk koreksi mencatat pembagian laba PT Piglet yang belum dicatat. 3. Perusahaan mencatat uang muka pembelian gedung pada investasi sehingga perlu adanya reklasifikasi, yaitu aktiva lain-lain debit 22.500.000, investasi kredit 22.500.000. Terus 30. Beban produksi tak langsung asuransi debit 17.550.000, beban asuransi debit 1.750.000 dan asuransi dibayar di muka kredit 19.300.000. Itu untuk koreksi mencatat pembebanan asuransi tahun 2002. 4. Kami telah melakukan konfirmasi untuk investasi tersebut dan mendapatkan jawaban setuju PT PUH serta tidak setuju dari PT Piglet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.